小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 135. Dihidupkan kembali. Kegelapan membentang tanpa batas, hanya teriakan angin yin berubah lebih sedih. Dukun jahat berjalan menyusuri terowongan yang berada dalam kegelapan gua kuno iblis tundukkan, seperti roh yang berjalan menuju dunia bawah. Gua kuno itu melebar saat dia berjalan lebih dalam, tetapi kegelapan di sekitarnya menjadi semakin gelap. Berjalan di jalan yang dingin dan menakutkan ini, dukun jahat bahkan bisa menutup matanya sambil berjalan. Selama bertahun-tahun, dia bepergian ke sana kemari sendirian, dan sekarang, akhirnya dia akan mengubah nasibnya dengan tangannya sendiri. Mungkin, juga takdir manusia fana yang tak terhitung banyaknya. Angin yin melolong, tepat di depannya. Cahaya redup tiba-tiba muncul di hadapannya, tidak peduli seberapa pudar cahaya itu, dalam kegelapan pekat ini, cahaya itu menonjol terutama. Dukun jahat berhenti. Cahaya redup itu dengan lembut berkedip dalam kegelapan, bimbang antara kegelapan dan terang, seperti memberi isyarat, seperti memikat, seperti merindukan, seperti mencemooh. Win mengepakkan pakaian hitamnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, dia menatap tempat itu. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga berdiri di sini seperti ini tetapi pada waktu itu, dia masih memiliki saudara di sampingnya, di hadapannya, ada juga yang kurus dan lemah tetapi sepertinya bisa melindungi mereka dari sosok surga dan bumi. Dan sekarang, hanya sosok kesepiannya yang tersisa. Nona, dia menundukkan kepalanya sedikit, bergumam pelan. Kemudian, dia melayang ke depan, menyelam ke cahaya itu, seperti ngengat yang bertekad. Cahaya redup melonjak, angin yin di gua tiba-tiba berubah menjadi kasar. Titik awal cahaya perlahan menyebar, menerangi area tersebut. Lantai yang tidak rata, tulang putih yang membusuk terletak di mana-mana, beberapa manusia, beberapa hewan. Dinding-dinding gua yang besar, bebatuan yang kokoh, di bawah iluminasi, mengungkapkan banyak retakan bersilangan yang saling berdekatan, seperti terkoyak secara paksa, pemandangan yang menakutkan. Dalam kegelapan, ada suara, diceruk terdalam cahaya, menyampaikan dingin yang dingin, bergema ringan. Anda kembali, suara itu bergema di dinding batu kuno ini. Dukun jahat tidak berbicara, dia hanya berdiri di bawah cahaya, setelah berdiri diam untuk waktu yang lama, dia kemudian mengulurkan tangannya, di tangannya, itu adalah staf hitam dengan jadebon. Mengaum. Kurung siku tutup, raungan keras tiba-tiba meledak seperti guntur, meletus di gua. Kegelapan di sekitarnya langsung surut, jauh di dalam cahaya, sinar tajam segera melintas, seperti tentakel iblis, membentang ke arah dukun jahat, menuju dua benda itu, meraung dengan kencang. Bahkan dinding-dinding batu yang berusia ribuan tahun mulai bergetar, batu-batu besar kecil menetes ke bawah. Angin yin yang sedih, sekarang terdengar seperti nafas kerinduan yang berat. Petik 2. Apakah Anda masih ingat wajah wanita itu? Dukun jahat itu memandangi cahaya tajam yang mengacungkan cakarnya di depannya, tiba-tiba berkata dengan pelan. Dalam cahaya terang, sinar yang berkedip-kedip itu sepertinya berhenti sejenak. Pakaian hitam dukun jahat itu berkibar kuat dalam angin yin yang ganas. Bahkan suaranya tampak goyah, patungnya masih berdiri di luar pintu masuk gua. Tidak ada suara dari ceruk terdalam cahaya, hanya sinarnya yang goyah, yang melenyapkan dukun jahat antara gelap dan terang. Dukun jahat tidak berbicara lagi, tanpa tergesa-gesa melayang, ke relung terdalam cahaya. Area tanah datar terbuka tiba-tiba muncul, kontras dengan bagian luarnya, dinding batu padat sebagian besar tidak tersentuh dan di tanah, ada banyak rangka besar dan sebagian besar masih utuh, menghitung dengan hati-hati, ada sekitar 13 mayat. Ke-13 struktur tubuh ini semuanya berbeda, memancarkan sulur udara iblis, membentuk lingkaran dan semua yang menghadap ke dalam, seolah-olah mengawasi sesuatu. Lubang kosong mata hitam yang menakutkan itu tampak menatap dengan dingin. Menyusul kemunculan dukun jahat yang tiba-tiba, ia mulai mendekati lingkaran aneh ini, tiba-tiba, di dalam desiran angin dingin yin, suara panjang-panjang yang membuat gigi seseorang nyeri terdengar, beberapa tengkorak tulang putih mulai bergerak, perlahan berbalik dan menghadapi dukun jahat. Pada saat mengerikan yang menghentakkan hati ini, dukun jahat itu tampak tidak terganggu oleh kerangka-kerangka menakutkan itu,
matanya, sejak awal hingga sekarang, selalu berada di satu titik. Itu di tengah lingkaran 13 tulang. Seperangkat tulang putih manusia diam-diam tergeletak di atas platform giok putih 3 cun. Perbedaan kerangka ini dengan yang lain adalah, set tulang manusia ini ditutupi dengan kain sutra. Untuk beberapa tahun yang tidak diketahui, di bawah iluminasi samar, warna sutra masih jelas. Dan semua iluminasi, bahkan angin yin yang menjerit, semuanya dipancarkan dari set tulang putih ini. Dukun jahat perlahan-lahan melayang di dekat tulang. Sinar yang mengorbit, sinar aneh memanjang dan memendek pada waktu-waktu tertentu, seolah-olah di dunia roh yang tak terlihat, sepasang mata mengawasinya. Di sekeliling, semua kerangka 13 tiba-tiba membuat suara lama, seperti dihidupkan kembali pada saat yang sama, tengkorak berbalik, soket yang dalam menatap sosok dukun jahat. Saat berikutnya, kain sutra naik dan melayang di udara. Tampaknya ada suara gemuruh yang tertekan, pada saat itu cahaya yang menusuk menyinari dari bawah sutra, seperti panah yang tak terhentikan yang telah meninggalkan busurnya, berteriak ke segala arah. Dukun jahat merasakan cahaya membawa kekuatan jahat yang bergejolak, berlari melewati telinganya sendiri. Angin kencang, bergabung dengan seringai sinis, mulai bergema di gua kuno ini. 13 set kerangka, tiba-tiba melihat ke atas pada saat yang sama, berteriak ke langit. Dalam atmosfer yang tidak wajar ini, dukun jahat tanpa tergesa-gesa mendarat di depan tulang putih. Dalam cahaya putih, set tulang manusia itu dengan jelas mengungkapkan 5 area di mana itu telah patah, tangan kanan, pergelangan kaki kiri, tulang hyoid, tengkorak dan seluruh tulang belakang hilang. Saat ini, memantulkan cahaya yang berasal dari tulang, mutiara putih ditempatkan di tangan kanan, piring batu giok di pergelangan kaki kiri dan di mana tulang hyoid patah, sebuah cincin. Dukun jahat tanpa tergesa-gesa sedikit demi sedikit, mengeluarkan tulang giok yang diletakkan di atas staf hitam, lalu dengan lembut meletakkannya di atas tengkorak. Ada lubang kecil yang retak di tengah dahi dan jade bonpas. Dalam kegelapan, sepertinya ada beberapa suara, memanggil jauh. Dukun jahat itu tiba-tiba bergetar, seluruh tubuhnya bergetar, cahaya memantul di matanya, seperti 2 bola api putih menyala. Api yang membakar itu, siapakah roh dan tubuh itu? Dia sepertinya berseru pelan tapi tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan. Saat berikutnya, dia menempatkan staf hitam itu di tengah tulang, di mana tulang belakang berada. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Angin menderu berhenti, cahaya yang menusuk menghilang, kegelapan yang tak terbatas seperti gelombang besar lautan tanpa suara menyembur dan menenggelamkan semuanya. Siapa itu? Diam-diam menunggu dalam kegelapan. Kegelapan tergelap itu, atau fajar yang dibayangkan. Ketika semua sudah tenang, seperti keheningan yang sunyi yang tidak pernah berubah sepanjang waktu, tulang-tulang putih menghentikan teriakan mereka dan menjadi diam. Sebuah suara, dalam relung terdalam dari kegelapan dan keheningan ini, pelan-pelan terdengar, peng, 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 peng. Itu adalah suara detak jantung, berdenyut dengan energi baru, di mana-mana masih gelap gulita tetapi seperti sihir, detak jantung malah menjadi lebih keras, pelan-pelan, suara celoteh air terdengar. Tidak, itu bukan air, itu adalah darah yang keluar dari jantung di pembuluh dengan kecepatan tinggi, membawa kegembiraan yang tak terbatas dan energi yang tak terhentikan, menari liar di kegelapan. Hibernasi selama bertahun-tahun, setelah dingin yang tak terbatas, sekali lagi kehangatan. Siapa itu, yang terengah-engah dalam kegelapan? Suara memancar semakin kuat, seperti roh yang dibelenggu yang mengumpulkan ribuan tahun dendam, setiap tetes darah dihidupkan kembali, semua membawa kegilaan dan kegigihan. Perlahan-lahan, suara aneh mulai, dinding batu yang kokoh sekali lagi bergetar, tulang putih dalam kegelapan sekali lagi berteriak, menyambut roh jahat yang dihidupkan kembali. Hanya dukun jahat, sosoknya yang tenggelam dalam kegelapan, dia merasakan roh jahat tak berbentuk menari dengan gila di depannya, merasakan roh yang dihidupkan kembali dan pembuluh darah yang mengalir. Perasaan itu, hampir menenggelamkannya. Ledakan keras, kekuatan besar menghancurkan lubang besar di lantai yang kokoh. Jin Pinger terbang mundur, kehilangan sedikit serangan menyelinap dari belakang, wajahnya memucat. Patung perempuan itu tampaknya memiliki beberapa kekuatan sihir, dia benar-benar terpesona olehnya dan lupa di mana dia berada. Namun ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan udara di atas kepalanya, tahun-tahun pelatihannya membangunkannya dari lamunan dan lolos dengan hampir sehelai rambut, menyelamatkan hidupnya kembali. Jin Pinger belum menarik napas,
namun ketika tiba-tiba suara angin yang kencang terdengar di belakangnya, roh ganas itu sudah menyusul, tubuhnya jelas terdiri dari udara putih tak berbentuk, tetapi pedang besar dan perisai yang dipegangnya, diledakkan seperti mainan anak-anak. Jin Pinger tahu kekuatan serangan yang kuat dan tidak berani menerimanya secara langsung, tubuhnya membelok dan dia dengan cepat melompat mundur untuk menghindari. Dengan dua pukulan ini, roh ganas itu telah mendorong Jin Pinger beberapa zang menjauh dari pintu masuk gua. Begitu dia mendarat, tangan kanan Jin Pinger membalik, cahaya ungu melonjak, Purple Light Sword sudah di tangannya, menghadap ke penampakan, tidak peduli apa yang dia tidak bisa lengahkan. Hanya saja meskipun dia bersiap untuk serangan, roh ganas itu setelah mengusirnya lebih jauh tentang 3 zang dari gua, tidak mengejarnya, tubuhnya yang tak berbentuk masih mengambang di samping patung wanita itu. Siapa kamu? Berani datang ke tempat jahat ini dan berani mencemarkan patung suci wanita dukun. Roh ganas itu menatap dengan matanya yang besar, dengan dingin berkata. Jin Pinger dalam hatinya menghela nafas lega, menenangkan diri, berbicara dengan jelas dan keras, kamu salah, aku tidak punya niat untuk menyinggung ini, patung suci wanita, hanya saja ketika saya pertama kali melihatnya, dia benar-benar terlalu cantik dan saya tidak bisa tidak menyentuh patungnya. Roh ganas itu mendengus, wajahnya sedikit menenteramkan, kemungkinan besar dia juga menyadari bahwa patung ini memiliki kekuatan yang tidak biasa tetapi nadanya masih dingin, karena kamu masih muda dan ini adalah pelanggaran pertama kamu, aku tidak akan menahannya terhadap kamu, ini adalah tempat iblis dan hantu, bukan tempat untukmu, lebih baik kau cepat pergi. Jin Pinger mengerutkan kening, dia telah mengikuti dukun jahat begitu lama, kemungkinan besar rahasia yang paling penting adalah di gua setan-setan ini. Tiba-tiba ada penampakan yang sangat terampil menjaga pintu masuk, itu benar-benar merepotkan, jika dia memaksanya jalan masuk, tidak untuk mengatakan bahwa itu kemungkinan besar akan memperingatkan dukun jahat atau beberapa monster di dalam, hanya roh ganas ini sudah tidak mudah untuk ditangani. Sementara dia menderita karenanya, roh ganas itu melihat mata gadis itu menyapu melewati dia dan patung wanita itu dan pada saat yang sama, melirik tanpa sadar ke gua yang gelap, jelas dia sedang memikirkan gua ini dan wajahnya berubah. Dai, roh ganas itu berteriak, berkata, Las, aku menyarankan kamu untuk tidak mengundang masalah, iblis yang kuat tinggal di gua ini, jika kamu masuk kamu mencari kematianmu sendiri. Dan aku menjaga gua kuno ini, pasti tidak akan membiarkan orang luar masuk, lebih baik kamu lepaskan pikiranmu ini. Jin Pinger berpunuk, bagaimana dia akan menyerah begitu saja, berkata, bukankah orang hitam itu juga masuk? Roh yang ganas itu terpana, kedua matanya bersinar terang, jadi, kamu mengikuti orang itu ke sini. Jin Pinger memperhatikan ekspresinya, memiliki firasat tentang hubungan antara kedua orang itu tetapi dia terus berkata, tentu saja, orang itu tidak terlihat seperti manusia atau hantu, saya tidak berbicara tentang Anda, jangan marah. Jin Pinger hampir membuat kesalahan. Dengan kata-katanya, buru-buru menebus kata-katanya kepada roh yang marah, lalu berkata, orang itu dalam warna hitam menyambar perbatasan selatan Miao senjata suci suku Black Staff. Oh benar, di atasnya adalah senjata suci suku Li, Jadebon, dia baru saja masuk dan aku ingin melihat apa tepatnya yang akan dia lakukan. Sebelum dia bisa selesai, roh ganas yang ekspresinya tiba-tiba berubah sangat meraung, memaksa Jin Pinger untuk berhenti, pada saat yang sama sangat mengejutkannya. Apa yang kamu katakan? Dia memiliki staf hitam dan tulang giok. Tubuh roh ganas juga mulai bergetar keras. Jin Pinger tertegun, berkata, iya. Roh ganas melolong ke langit, penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dia tiba-tiba berbalik dan tampak seperti dia akan mengabaikan segalanya dan masuk, untuk menemukan dukun jahat dan binasa bersamanya. Dan pada saat ini, Jin Pinger dan semangat ganas keduanya terkejut pada saat yang sama. Angin yin yang tak henti-hentinya bertiup dari gua kuno, tiba-tiba berhenti. Antara langit dan bumi, seperti ada sesuatu yang hilang tiba-tiba, terutama diam. Wajah roh ganas dalam sekejap berubah pucat. Mulutnya terbuka lebar, seperti dia akan mengatakan sesuatu dan lagi seperti dia menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak, tetapi, tidak ada suara. Kemudian, dia perlahan berbalik, memandangi patung perempuan itu, tiba-tiba, tubuhnya kembali bergetar, tubuhnya yang besar melunak dan benar-benar berlutut di depan patung perempuan itu, menangis dengan keras. Jin Pinger terkejut, dia datang dari sekte jahat dan telah melihat banyak hal yang tidak biasa tetapi untuk roh keras yang sangat terampil meledak menangis di depannya, itu adalah sesuatu yang langka.
Namun roh ganas itu dilanda kesedihan, tubuhnya yang besar bergetar tak terkendali. Meskipun terdiri dari udara putih tetapi emosi yang menyedihkan itu semua ditampilkan dengan jelas di depannya. Jin Pinger diam-diam bergeser, roh ganas itu tidak pernah memperhatikannya. Sampai ketika dia berada di dekat patung dan akan menyelinap ke dalam gua, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, matanya tertuju pada patung perempuan itu, tertegun. Di patung dingin, wanita cantik itu. Dua aliran air mata bening, mengalir turun dari mata. Jadi, ribuan dan ratusan tahun, apakah itu masih tidak bisa menghapus kesedihan yang mendalam? Jin Pinger berdiri dengan tercengang di belakang roh ganas itu, memandangi patung yang berduka ini. Di dalam gua, nyanyian rendah terdengar, seperti sesuatu terbangun dari tidur dan mengucapkan kata-kata pertama. Angin yin mulai lagi, melolong lebih menyedihkan lagi. Bahkan langit, warna langit, di atas mereka, juga gelap. Kilatan petir, menembus awan gelap. Tepukan guntur, meledak melintasi cakrawala. Petir menyambar dan guntur meraung, langsung merobek langit, awan hitam mendidih dan bergejolak, melonjak dari 10.000 gunung besar, berkumpul di atas gua iblis tunduk. Hujan deras datang menerjang, dicampur dengan batu es besar, melempari tanah dan membuat lubang pot. Jin Pinger terkejut, dia menghindari kiri dan kanan, mengambang di tengah hujan. Roh ganas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang ke langit. Semua angin, hujan, dan hujan es sepertinya tidak berdampak pada dirinya, tetapi matanya penuh keputusasaan. Ah! Dia berteriak ke langit. Sementara teriakan keputusasaan sedang berlangsung, tangisan aneh datang dari gua iblis tundukan, datang dari kejauhan, meningkat dalam kecepatan, semakin keras, sampai menjadi memekakkan telinga. Jin Pinger merasakan dering di kepalanya, seolah-olah kepalanya hendak meledak, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat menyapu ke samping. Dan roh ganas itu, tiba-tiba berbalik, menempatkan tubuhnya yang besar di pintu masuk, mengangkat perisainya, pedang besarnya di dadanya, matanya yang marah, tanpa sedikit pun rasa takut, berdiri tegak. Siulan itu menjadi semakin keras, dalam sekejap itu sudah mencapai pintu masuk. Guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak melintasi cakrawala, langit dan bumi berseru, seolah-olah seluruh 10.000 pegunungan besar itu bergetar pada saat yang sama. Dalam badai, roh ganas itu tampak seperti perahu kecil tak berdaya yang diguncang-guncang. Hamparan kegelapan itu, seperti binatang iblis yang mengacungkan cakarnya, menerkamnya dari gua kuno. Roh ganas berteriak, dibebankan untuk menerima. Pedang besar yang memantulkan petir dari cakrawala, menebas ke arah kegelapan, energi hitam dalam sekejap itu memisahkan diri dari tengah, tetapi sekali lagi segera memantul bersama, dengan kecepatan mencengangkan menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Roh itu berteriak, dari jauh, Jin Pinger masih bisa mendengar suara itu. Wanita, saat berikutnya, roh itu menghilang, udara hitam seperti gunung, berkumpul dengan marah di pintu masuk gua, menghadap ke cakrawala, menghadap ke bumi. Sinar merah tiba-tiba muncul dari kegelapan. Seorang tokoh, seorang pria yang dibungkus kain sutra berwarna merah, kembali menghadap ke arah Jin Pinger, perlahan-lahan turun dari udara hitam, berdiri di depan patung perempuan itu. Di belakangnya, udara hitam bersiul tajam, bayangan bergoyang, seolah banyak setan bersorak gembira. Tetapi sosok punggungnya entah bagaimana tampak berbeda. Berdiri di depan patung itu, dia diam-diam berdiri di tengah badai. Perlahan, dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai, patung dingin itu. Dengan tenang suaranya bergema dalam badai, melintasi ribuan dan ribuan tahun, melintasi angin, hujan, dan salju yang tak terhitung banyaknya. Linglong, Chapter 136, Udara Membunuh. Central Plains, Gunung Xianyong, terletak 200 mil di utara, adalah gunung rubah mayastik yang megah. Melihat ke atas dari bawah, orang bisa melihat batu-batu kasar menusuk langit, menjulang tinggi dan terjal. Namun di seluruh gunung yang tinggi, tidak ada satupun rumput atau pohon, suram dan tandus. Di sebelah kiri pegunungan, mata air menyembur dalam-dalam dari dalam gunung, menyatu menjadi sungai, yang disebut air kemenangan, mengalir ke arah timur laut. Saat berarak ke bawah, semakin banyak anak sungai bergabung. Sungai perlahan-lahan tumbuh hingga 300 mil jauhnya, itu dikosongkan ke sungai besar lain, Sungai Fen. Menurut legenda, di sungai ini, ia menghasilkan sejenis batu giok berharga berwarna hijau biru tua, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Salah satu dari 3 cabang kuat dari Sekte Jahat,
Markas Ghost King Sek dibangun jauh di dalam gunung kokoh yang kokoh ini dan sangat sedikit yang mengetahuinya. Dengan Ghostly sebagai pemandu, Xiao Bai dan dukun hebat bepergian selama 15 hari dan akhirnya tiba di sini. Karena tubuh dukun besar itu benar-benar terlalu lemah, mereka bertiga ditambah monyet harus berjalan. Di sepanjang jalan, Ghostly juga pernah menyewa kereta untuk dukun besar. Perjalanan panjang itu sulit, mereka bertiga kelelahan karena bepergian, tetapi antara dukun besar dan Ghostly, mereka tampak sangat berbeda. Luka Ghostly sembuh dari hari ke hari, mungkin karena dia masih muda. Sebaliknya wajah dukun besar itu tampak lebih dan lebih mengerikan, dibandingkan dengan 15 hari yang lalu ketika dia baru saja meninggalkan perbatasan selatan Seven Mile Cave. Kondisinya semakin memburuk, belum lagi dia tampak pucat, sejak memasuki terowongan gunung, tanpa kereta atau kuda untuk dinaiki, meskipun dengan bantuan Ghostly dan Xiao Bai, dia masih terengah-engah setiap beberapa langkah, staminanya sangat lemah. Ghostly merasa cemas di dalam hatinya, kadang-kadang tidak bisa menahan rasa takut. Bagaimana jika sebelum mereka mencapai Majestic Fox Mountain, dukun besar yang menyelamatkan jiwa ini harus berlalu, maka itu akan benar-benar penyesalan kekal. Untungnya pada sore hari ini, di bawah sinar matahari yang hangat dan menyenangkan, mereka bertiga akhirnya melihat puncak gunung Majestic Fox yang bersinar. Berhenti sebentar meskipun mereka belum mencapai tujuan mereka, Ghostly menghela nafas lega, berbalik dan berbicara kepada dukun besar, "Senior, gunung di depan adalah kemana kita menuju?" "Tidak jauh dari sini, sedikit nanti di malam hari dan kita akan dapat mencapai kaki gunung." Dukun besar menghembuskan napas panjang, mengangkat matanya dan menatap gunung itu. Dengan tawa lelah dia berkata, "Jangan khawatir. Anak muda, sebelum aku memperlakukan temanmu yang tertidur lelap, aku tidak akan mati." Ghostly tertegun dan merasa minta maaf, dengan pelan berkata, "Senior, aku tidak bermaksud untuk." Mata lelah dukun besar itu memalingkan muka, merentangkan tangannya dan menepuk pundaknya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, jika itu aku akan lebih cemas daripada kamu." Ghostly terdiam, tersenyum dan berkata, "Senior, kita sudah berjalan cukup lama, mari kita istirahat di sini dulu, kita masih harus melanjutkan perjalanan nanti." Dukun hebat itu tampak seperti benar-benar lelah, mengangguk, dengan bantuan dari Ghostly, menemukan batu yang agak datar di samping jalan dan duduk di atasnya. "Zizi." Xiao Hui yang ada di bahu Ghostly, memanggil 2 kali dan melompat turun. Sepanjang perjalanan, Xiao Hui adalah yang paling energetik, tanpa tanda-tanda kelelahan. Monyet itu melirik ke sekeliling dan melihat hutan tipis di kedua sisi jalan, setelah memanggil 2 kali, ia bergegas masuk dan dalam sekejap menghilang. Ghostly melirik tempat Xiao Hui menghilang dan sepertinya tidak peduli. Dia berbalik dan berniat menemukan batu untuk duduk juga. Bepergian selama beberapa hari terakhir sampai hari ini, meskipun luka-luka yang dideritanya di Gua Seven Mile adalah kuburan, tetapi saraf dan tulangnya tidak terluka, pulih ketika hari-hari berlalu. Namun cedera bahu kanannya masih berdenyut. Dia menggunakan tangannya untuk merasakan lukanya dengan lembut dan gambar fancy yang Fali Li Sun melintas di depannya, dia menyeringai di dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, di belakang Li Sun, ada sosok anggun lain, pakaian seputih salju. Ghostly menggelengkan kepalanya, merasa bingung, sementara jauh di dalam pikirannya dia tiba-tiba mendengar Xiao Bai berseru, "Bagaimana Majestic Fox Mountain berubah menjadi begitu tandus? Aku mencari setengah hari dan tidak ada satu rumput atau pohon pun." Ghostly mengerutkan kening, berkata, "Sudah seperti ini ketika saya pertama kali datang ke sini." Xiao Bai berdiri di sampingnya, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya berkata, "Pada saat aku pergi, gunung itu berwarna hijau, rumput dan pepohonan rindang, sangat berbeda dari sekarang." Ghostly menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku tidak tahu." Xiao Bai menghela nafas dan berbalik, tidak berbicara lagi. Ghostly meliriknya, dia tahu bahwa 1000 tahun yang lalu, dia dengan klan rubahnya beristirahat dan membangun keluarga mereka di sini sehingga memiliki sentimen yang berbeda terhadap Majestic Fox Mountain, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa dan dengan keadaan emosinya saat ini, dia tidak ingin banyak mengobrol juga. Setiap kali dia memikirkan Biao berada di gunung itu dan mungkin besok, dia sudah mendapatkan kembali energi hidupnya. Dan setiap kali, Ghostly merasakan darah seluruh tubuhnya mendidih dengan antisipasi dan tidak bisa berkonsentrasi pada hal-hal lain. Mereka bertiga beristirahat sebentar dan sampai dukun besar merasakan kekuatannya sedikit pulih,
Ghostly terus memimpin mereka. Untuk mengatakan memimpin, sebenarnya hanya dukun besar satu orang. Xiao Bai berjalan ke depan sendirian, wajahnya tenang dan tidak berbicara. Secara bertahap lingkungan mulai terasa akrab baginya. Awalnya di beberapa persimpangan, dia masih akan meminta Ghostly atau menunggu Ghostly untuk melanjutkan ke jalan yang benar sebelum mengikuti. Belakangan, ingatan masa lalunya tampaknya terbangun dan tanpa sadar ia menjadi orang yang memimpin, membawa sisanya, melintasi jalur gunung ke Majestic Fox Mountain. Xiao Hui yang telah kembali dari hutan, tangannya kembali penuh dengan buah-buahan liar, mengunyah. Di belakangnya, sekantong besar anggur masih ada di sana. Awalnya ada 2 kantong anggur tetapi ketika bepergian, itu meminumnya dari waktu ke waktu, toleransi alkohol monyet itu tampaknya juga meningkat. Setelah 15 hari, itu benar-benar dapat menyelesaikan 1 tas besar dan masih belum mabuk. Sepanjang jalan, Xiao Bai melihat monyet menyeret tas, berayun ke sana kemari dan merasa itu benar-benar merepotkan dan menggunakan kain untuk membuat ikat pinggang sehingga Xiao Hui bisa membawanya di punggungnya. Itu jauh lebih baik dan Xiao Hui bahkan lebih bahagia, membawa tas anggur di mana-mana sepanjang hari. 3 manusia dan 1 monyet, disertai dengan suara mengunyah dari monyet, masing-masing dengan emosi yang berbeda mereka bepergian. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat, langit juga mulai gelap, ketika sudah malam, mereka akhirnya mencapai kaki gunung. Hampir pada saat yang sama, dukun besar dan Xiao Bai sama-sama kaget. Dukun besar itu sepertinya merasakan sesuatu, melirik Xiao Bai, dengan pelan berkata, "Kamu juga merasakannya." Xiao Bai sedikit mengernyit, dengan penanaman rubah spiritual selama ribuan tahun, energi dan indera spiritual ini secara alami tidak sederhana dan sangat sensitif. Hampir pada saat yang sama ketika mereka baru saja mencapai bagian bawah, dia tiba-tiba merasa bahwa di gunung ini, di bawah apa yang tampak seperti kesedihan biasa, secara tidak jelas embusan udara pembunuh yang tebal terpancar. Intensitas udara ini, bahkan dengan kultivasinya yang sangat terampil, dia juga tidak bisa menahan rasa takut. Setelah dengan hati-hati merasakannya, dengan energi kecerdasan spiritualnya yang tajam, dia dapat menyimpulkan bahwa ada 2 energi spiritual yang putus asa, meskipun tidak mau tetapi mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka, menyerahkan diri mereka di udara yang mematikan. Gunung ini, kemungkinan besar memiliki rahasia besar. Perlahan menarik ekspresi kaget di wajahnya, menggantinya segera dengan wajahnya yang biasa, dia berbalik dan menatap dukun besar itu, dia tidak berharap bahwa lelaki tua yang lelah dan sekarat, masih bisa memiliki indera yang tajam, sepertinya seni dukun perbatasan selatan benar-benar memiliki karakteristik yang unik. Dia perlahan mengangguk, menekan suaranya dan berkata, energi pembunuh yang kuat. Dukun besar terdiam sesaat, mengangguk, keduanya melirik Ghostly tetapi di wajah Ghostly, dia juga memiliki pandangan yang aneh. Di lengan bajunya, orb sinister pada tongkat pemangsa jiwa hitam tiba-tiba menyala, cahaya merah darah beredar terus-menerus, bahkan lengan bajunya tidak bisa menyembunyikannya. Ghostly perlahan-lahan mengeluarkan tongkat pemangsa jiwa, mengangkatnya di hadapannya dan melihat lampu merah yang tidak biasa pada sinister orb, lapisan dan lingkaran cahaya merah yang menyala menerangi, jejak garis darah pada bola itu tampak bahkan lebih terang, setiap orang jelas diterangi. Dan bepergian di sepanjang tangannya, sinister orb menghasilkan gelombang dingin namun dengan energi kegembiraan di seluruh tubuhnya. Mata Ghostly menatap dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke gunung yang tinggi ini, kilatan aneh melintas melewati matanya. Itu adalah tanda-tanda sinister orb yang haus akan darah segar. Baginya, ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Raja Hantu secara pribadi berdiri di pintu masuk ke markas sekte Raja Hantu, menunggu di luar pintu rahasia yang tersembunyi di balik batu besar, tidak sulit untuk membayangkan, pentingnya dia menempatkan dan menganggap dukun hebat yang dibawa oleh Rohli. Setelah mereka muncul di hadapannya, Raja Hantu mengangguk santai ke Hantu Li, mengingat dia telah membuat salam dan kemudian bergegas ke dukun besar, menilai dia sedikit, ekspresi terkejut melintas melewati wajahnya, berkata, "Tuan ini, tubuhmu." Dukun besar tersenyum samar, berkata, "Orang tua ini adalah orang yang sekarat, nasibku begitu, alasan aku di sini hari ini, hanya untuk melakukan yang terbaik secara mental dan fisik. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, itu harus bergantung pada kehendak surga juga." Raja Hantu berlutut, membungkuk dalam-dalam, suaranya yang dalam berkata, "Tuan adalah orang yang spiritual, saya tidak akan mengatakan banyak dari kata-kata umum. Anda telah datang dari perjalanan yang panjang dan sekarang sudah malam,
saya ingin mengundang Tuan untuk sementara berhubungan dengan tempat tinggal di gua ini dan beristirahat selama 1 malam. Besok kita akan mencari berkonsultasi dengan guru. Dukun besar mengangguk, memandangi wajahnya, jelas dia sangat lelah. Raja hantu melambai dan seseorang segera berlari dan membantu dukun besar itu masuk. Semua orang berjalan dan setelah beberapa saat, sosok dukun besar menghilang jauh ke dalam gunung. Raja hantu dengan tergesa-gesa berbalik, saat ini, berdiri di depannya, selain hantu Li, adalah wanita yang memikat di belakangnya. Adapun monyet Xiao Hui, sementara 3 matanya berputar, ia menilai kelompok orang di depannya. Mata Ghost King berhenti sejenak pada Xiao Hui dan sekali lagi melirik Xiao Bai di belakang Ghost Li. Terakhir, masih kembali ke pemuda di depannya. Kamu terluka? Ghost King perlahan bertanya. Ghost Li diam, hanya mengangguk. Tempat itu tiba-tiba menjadi tenang, kedua lelaki itu saling berhadapan, suasananya berubah aneh. Sudah selama 10 tahun, Raja Hantu mengabdikan dirinya untuk mengajar hantu Li, tetapi di antara mereka, tampaknya selalu ada jurang dalam yang tak terlihat. Di belakang Raja Hantu, berdiri King Long, Yuji dan banyak murid lainnya. Mata Ghost Li menyapu mereka perlahan-lahan. Dia tahu banyak dari wajah-wajah itu karena banyak dari mereka adalah murid dari cabang-cabang kecil lainnya dari sekte jahat yang telah dia hancurkan, mengambil orang-orang itu di bawah Ghost King Sect. Saat ini, pemimpin Bloodforger Hall Nian dan yang lainnya juga berada di kerumunan. Hanya bahwa anjing liar Taois tidak ada di antara mereka, bertanya-tanya apakah dia masih bersama peramal itu, Zhou Yixian dan cucu perempuan yang berkeliaran di dunia. Kekuatan dan pengaruh Ghost King Sect tampaknya semakin kuat. Angin sepoi-sepoi gunung berhembus, mengacak-acak pakaian seseorang, membuat hu-hu terdengar. Jauh di dalam gunung, tampaknya ada sosok hitam, bergoyang tidak jelas. Ghost Li berbalik, meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas tetapi dia tahu orang yang dalam kegelapan adalah Tuan Ghost. Sosok misterius ini, sepertinya terus-menerus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, bersembunyi di balik Raja Hantu. Wanita ini, apakah dia temanmu? Anda membawanya kembali? Ghost King dengan acuh tak acuh bertanya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun berbeda. Ghost Li ragu-ragu sejenak, berkata, dia berkata dia adalah teman lamamu dan ingin datang dan mengunjungi kamu. Raja Hantu tertegun, ini sama sekali bukan yang dia harapkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Bai lagi. Namun, dia tidak ingat kapan dia tahu wanita seperti itu, langsung bertanya dengan heran, wanita ini, apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Xiao Bai melangkah maju, menghela nafas dan kemudian tersenyum dan berkata, apakah Xiao Qi masih sehat? Apakah dia masih sama, melamun kadang-kadang, bahkan ketika melihat bunga? Tubuh Ghost King berguncang, ekspresi terpana jarang di wajahnya. Bukan hanya dia, di belakangnya, King Long, Yuji dan yang lainnya yang telah lama bersamanya, ekspresi mereka sangat berubah pada saat yang sama, ekspresi wajah mereka yang tak terbayangkan. Raja Hantu menatap Xiao Bai, setelah jeda yang lama berkata, siapa kamu sebenarnya, bagaimana kamu bisa tahu Xiao Qi? Tatapan Xiao Bai melayang, melewati orang-orang ini, menatap ke atas dan melihat bahwa di matahari terbenam, sosok Majestic Fox Mountain sunyi dan menjulang tinggi, gambar yang sangat sunyi. Berapa banyak waktu, diam-diam menyelinap melalui celah di jari seseorang. Apakah kamu masih ingat? Dia samar-samar berkata, bagaimana nama gunung itu muncul? Mata Raja Hantu bersinar, tatapannya menusuk tetapi syok di wajahnya semakin dalam, bertanya, kamu putih. Xiao Bai dengan samar berkata, aku rubah putih. Angin sepoi-sepoi gunung dengan suara bertiup, menyapu pasir halus di tanah, terbang jauh di kejauhan. XXX, di dalam ruang batu terpencil, perabotannya sederhana, meja, kursi, tempat tidur, perabotan tanpa hiasan, ini adalah kamar tidur pemimpin sekte Raja Hantu Sekte. Satu-satunya yang sedikit mencolok, adalah bahwa meja tulis cendana merah diletakkan di dinding batu, 3 volume buku tebal diletakkan dengan rapi di atasnya, di atas meja, rak sikat tulis giok putih, sikat tulis kecil yang terbuat dari rambut musang yang diletakkan di atasnya, batu tinta yang masih basah di sampingnya. Dan sedikit lebih jauh, ada mesin cuci sikat-sikat porselen biru putih, bening dan berkilau, di dalamnya setengah diisi dengan air. Dengan jumlah item itu, berikan satu kesan ilmiah dan bukan apa yang akan dibayangkan orang fana bahwa pemimpin cabang sekte jahat yang kuat akan
Raja Hantu dan Xiao Bai saat ini berdiri di ruangan ini. Selain mereka berdua, tidak ada yang lain. Di dinding-dinding batu di sisi lain ruangan itu, digantung sebuah lukisan kuas garis emas. Di dalamnya seorang wanita cantik, menatap penuh perhatian pada bunga yang telah mekar. Sepasang kupu-kupu berkibar di samping bunga. Hanya saja wanita dalam lukisan itu begitu asyik dengan bunga sehingga dia tidak memperhatikan kupu-kupu di sebelahnya. Sapuan kuasnya sangat indah. Karakteristik unik metode melukis tradisional Cina dari teknik sikat yang teliti dan deskripsi rinci semuanya sepenuhnya dibawa keluar dalam detail terbaik oleh pelukis. Wanita dalam lukisan itu hampir tampak seperti dia masih hidup, bahkan kegilaan dengan bunga, digambarkan dengan jelas. Xiao Bai diam-diam memandangi wanita di lukisan itu. Setelah beberapa lama, diam-diam menghela nafas, berkata, keterampilan melukismu benar-benar luar biasa. Menggambar Xiao Qi menjadi sangat realistis, melihat lukisan ini seperti melihatnya dalam kehidupan nyata. Berdiri di belakang Xiao Bai, Ghost King juga melihat lukisan itu, di matanya, kelembutan yang tidak pernah terungkap kepada orang luar. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya, setelah beberapa saat, dengan tenang berkata, aku hanya menyesal aku tidak bisa menyelamatkannya. Tatapan Xiao Bai tidak pernah meninggalkan lukisan itu, dengan samar berkata, aku tidak pernah tahu, bahwa orang yang ingin diselamatkan oleh Ghost Li dengan sepenuh hati, adalah kamu dan Putri Xiao Qi. Raja Hantu dengan sedih, tertawa, berkata, ketika Xiao Qi pergi, saya tidak dapat mencapai waktu untuk melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Beberapa tahun terakhir ini, setiap kali saya memikirkan hal itu, hati saya terasa seperti terpotong dengan pisau. Sekarang dia tidak meninggalkan apapun, hanya Biao, tapi dia juga. Xiao Bai dengan samar berkata, dia tidak memilih orang yang salah, memilihmu, adalah keberuntungannya. Saya kira sebelum dia meninggal, dia pasti tidak memiliki penyesalan. Raja hening diam. Xiao Bai melangkah maju, mengulurkan tangannya dan menggunakan ujung jarinya untuk dengan lembut membelai wajah indah wanita cantik itu. Matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan kilau samar berkilauan, di dalamnya kesedihan dan kelembutan. XXX, monyet Xiao Hui, Zi, memanggil sekali dan melompat ke tempat tidur. Kembali ke kamar Ghost Li di Majestic Fox Mountain setelah waktu yang lama, sepertinya tidak terasa asing. Melompati beberapa kali, tiba-tiba ia teringat sesuatu, mengulurkan tangannya ke belakang dan menggeser kantong anggur, menarik keluar stopper dan minum seteguk besar minuman keras yang kuat. Berhenti sesaat setelah itu, monyet itu membuat suara yang panjang, mengerutkan matanya bersama, ekspresi kebahagiaan. Ghost Li berdiri di depan tempat tidur dan memperhatikan ekspresi monyet itu, tidak berbicara dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, berbalik dan berjalan ke pintu, menarik pintu terbuka dan berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya di jalan keluar. Terowongan yang dalam terbentang di depan, dia dengan tergesa-gesa berjalan di koridor di dalam gunung ini. Dalam perjalanannya, orang-orang yang melihatnya menundukkan kepala mereka dengan hormat. Hanya wajahnya yang acuh tak acuh, matanya hanya menatap ke depan, seolah ada tempat yang memberinya isyarat. Berjalan melewati sudut, melewati terowongan, sosok murid sekte Raja Hantu perlahan menghilang. Ketika dia tiba di depan kamar batu dingin yang akrab, dia melihat sosok seperti hantu. Kerudung Yuji di wajahnya bergoyang, dia berbalik dan menatap Ghost Li. Tatapan Ghost Li menyapu kerudung hitamnya, mendarat di pintu batu di belakangnya. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia berjalan dan mendorong membuka pintu batu. Pintu batu perlahan menutup di belakangnya, sosok Yuji tidak bergerak, berdiri sendiri di depan pintu. Di dalam ruang batu, di platform batu dingin, di tengah gumpalan dan jejak uap putih naik, wanita cantik itu, dengan damai berbaring di sana, di sudut mulutnya, tampaknya ada senyum samar. Ghost Li mundur dari pintu batu, tiba-tiba, penampilannya yang tegas dan tegas, tampaknya tiba-tiba melonggarkan, sedikit demi sedikit melonggarkan, sedikit demi sedikit terlepas. Meninggalkan, hanya sosok yang tampak murung, perlahan berjalan, duduk di sampingnya. Aku kembali, Biao. Uap samar melengkung dan melayang ke atas, melayang naik dari platform batu dingin, memandang tubuh Biao, itu tampak sedikit nyata. Wajahnya masih seindah itu, senyumnya masih hangat, apakah dia juga tahu pria ini telah kembali? Kamu punya harapan, Biao. Suaranya, dalam dan sedikit gemetar, sudah 10 tahun, total 10 tahun. Aku benar-benar membiarkanmu berbohong seperti ini selama 10 tahun, aku benar-benar tidak berguna,
kamu pasti akan menyalahkanku. Tidak, Anda tidak akan. Bagaimana Anda menyalahkan saya? Paling-paling kamu hanya akan tersenyum padaku, kan? Tidak ada jawaban, gumpalan uap, berkumpul di depan matanya dan berpisah lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Biao, kamu pasti akan bangun. Dia diam-diam berkata, kita akan bersama, Biao, sepanjang hidup kita akan bersama. Suara yang dalam, mengikuti uap cahaya, menyebar dengan samar, melayang di kamar batu ini, lalu menghilang, pergi tanpa jejak. Chapter 137. Keterampilan yang tidak biasa. Lembah Fenxiang, kamar rahasia. Layar berdiri yang sederhana memisahkan ruang di ruang batu. Sang Guan Ce berpakaian abu-abu berdiri diam di tempatnya, dengan sabar menunggu. Setelah waktu yang lama, suara tua-tuan lembah Fenxiang Fali Yun Yilan terdengar dari belakang layar. Saya mendengar saudara junior Anda saat menyelidiki rubah langit berekor 9. Keberadaan Anda aneh dan pada saat kritis terakhir, Anda keluar dari tiba-tiba memerintahkan para murid untuk turun dan kembali. Apakah ada hal seperti itu? Bibir Sang Guan Ce menunjukkan sedikit ejekan, dia sendiri bisa menebak dari mana Yun Yilan mendengar dan dari siapa tepatnya. Di seluruh lembah Fenxiang, selain dirinya sendiri, hanya murid tercinta Yun Yilan, Li Sun, diizinkan untuk datang ke sini dan berbicara dengannya. Hanya saja Sang Guan Ce tidak membantah apapun, hanya perlahan berkata, itu benar. Yun Yilan tetap diam untuk sementara waktu, berkata, jika demikian maka saya menjadi kakak senior benar-benar bingung, akankah saudara junior mencerahkan saya? Sang Guan Ce menghadap layar, sedikit bangkit dan berkata, saya tidak berani. Itu karena saya bertemu seseorang ketika mengejar rubah langit berekor 9 dan karena itu memerintahkan para murid untuk segera kembali dan juga segera kembali ke lembah untuk melapor kepada saudara senior. Suara Yun Yilan sangat terkejut, berkata, siapa orang itu yang benar-benar bisa membuat saudara junior menganggapnya begitu serius? Sang Guan Ce mengeluarkan dua kata, dukun jahat. Di belakang layar, tiba-tiba menjadi sunyi, setelah lama tidak ada suara. Sang Guan Ce dengan sabar berdiri di sana, reaksi Yun Yilan sudah diharapkan. Pada hari itu ketika dia melihat dukun jahat, dia juga menerima kejutan besar di hatinya. Setelah beberapa waktu, di belakang layar, suara tenang Yun Yilan terdengar, mereka, akhirnya masih tidak bisa menolak. Sang Guan Ce, dari suara Yun Yilan, tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan kakak senior ini. Apakah itu kecemasan, shock, dia benar-benar tidak tahu. Dia menatap layar, melanjutkan, masih ada satu titik. Yun Yilan dengan, mehem, kali ini terdengar cukup terkejut. Sang Guan Ce menghela napas dalam-dalam, berkata, di tangan dukun jahat, dia telah mendapatkan 2 item dari 5 suku senjata suci, staf hitam dan giok tulang. Apa? Yun Yilan akhirnya tidak bisa mempertahankan kesejukannya, berseru di balik layar. Sedikit sinis menyapu hati Sang Guan Ce tetapi ekspresi di wajahnya tidak pernah berubah, mengatakan, itu pasti binatang jahat yang entah bagaimana menemukan dukun suku Li dan memberikan keterampilan jahat, api hitam kepadanya. Dia juga digunakan untuk memicu perkelahian antara suku Miao dan Li dan dari sana, menyambar staf hitam dengan jade bon dari dukun besar di altar Miao. Setelah itu dukun suku Li itu ingin memberontak melawan si jahat tetapi si jahat sudah dipersiapkan dengan baik. Ia membiarkan dukun jahat menggunakan mutiara esensi api hitam untuk membunuh orang itu dan mengambil kembali 2 barang suci. Yun Yilan dengan dingin mendengus, berkata, orang yang sembrono itu masih ada. Berhenti sejenak, suaranya mengungkapkan sedikit kekerasan, berkata, beberapa barang suci dipertaruhkan, mengapa Anda tidak bergerak? Sang Guan Ce dengan ekspresi acuh tak acuh, berkata, pada saat saya tiba, staf hitam jade bon sudah di tangan dukun jahat dan selain itu, dia juga memiliki naga ganas bersamanya. Yun Yilan menjadi diam, setelah lama dia perlahan-lahan menghela nafas dan berkata, kehendak surga ah. Perencanaan 100 tahun kami, hancur dalam 1 hari. Sang Guan Ce tetap diam, Bukit King Yun, Puncak Tongtian. Awan putih melayang, udara surga di sekitarnya, dunia. Yang seperti surga ini, teriakan derek, lembut dan jernih, menyenangkan telinga, berkumandang di cakrawala. Crystal Hall, yang ditinggalkan dalam reruntuhan setelah pertempuran 10 tahun yang lalu, sekarang sudah benar-benar dibangun kembali dan tampak spektakuler dalam skala besar, melampaui penampilan sebelumnya. Beberapa pilar batu merah besar yang menopang balok,
glasir keramik kuning membentuk atap, menyilaukan di bawah sinar matahari, pemandangan kemuliaan. Di tengah-tengah atap, menjulang seperti menara, cincin giok hijau membentuk garis besar pagoda, dari besar ke kecil, dari total 36 tingkat, batu kuning membentuk puncak, berkilauan dan sejernih kristal. Atap menghadap 8 arah, terangkat ke atas, utara, selatan, timur, barat diukir dengan naga emas mengejar mutiara, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara diukir dengan burung phoenix terbang dan menari, dan di mulut naga dan phoenix, mereka berpegangan pada lonceng angin glasir berwarna, bergoyang dengan angin, memancarkan lonceng yang jelas, meningkatkan atmosfer keilahian. Dalam teriakan derek dan lonceng angin, lonceng putih X berjalan perlahan menaiki tangga batu di depan Crystal Hall. Berjalan menaiki tangga, dia kadang-kadang melewati beberapa murid King Yun yang sedang menyapu. Ketika mereka melihat Lu Sueki, mereka mengangguk sebagai salam. Di antara mereka beberapa murid pria muda yang baru bergabung, terpesona oleh kecantikan Lu Sueki. Setelah satu pandangan sekilas, tidak berani melihat lagi. Wajah mereka menunduk sambil tersipu dan terus bekerja. Lu Sueki membalas salam dengan ramah, wajahnya seperti biasa tanpa ekspresi, menuju ke aula yang tinggi. Di belakangnya, suara keras Huala terdengar tiba-tiba, deru ombak memecah ketenangan. Lu Sueki tidak berbalik, itu adalah penjaga binatang buas spiritual King Yun Sekte, kilin air, di Jade Pool yang memiliki lagi memanjat keluar dari air untuk tidur di bawah sinar matahari di pantai. Semua yang ada di sini, apakah itu tenang dan selaras? Siapa yang akan tahu? Seorang pemuda pernah pergi dengan marah dan melemparkan dirinya ke dunia berdarah kotor. Lu Sueki menyelesaikan penerbangan panjang tangga, diam-diam melirik Crystal Hall yang menjulang tinggi dan berjalan masuk. Di aula besar, cahaya bersinar ke segala arah dari jendela yang terbuka, tempat yang terlihat sangat cerah dan tanpa perasaan kegelapan. Kepala Sekte King Yun, fraksi baik nomor 1 di dunia saat ini, Pendeta Daoxuan, sambil tersenyum, duduk di kursi yang bagus di aula. Di kanan bawahnya, orang lain duduk di sana, itu adalah mentor Lu Sueki, King Yun Sek Small Bamboo Valley kepala Sui Yue Master. Lu Sueki terkejut, sekembalinya dari perbatasan selatan, karena Pendeta Daoxuan lah yang mengirimnya ke sana. Oleh karena itu ia pertama-tama menuju Tongtian Peak untuk melapor kepada Pendeta Daoxuan dan kemudian melihat gurunya Sui Yue Master. Ia tidak berharap bahwa gurunya juga akan berada di puncak Tongtian. Dan di aula ini, selain Pendeta Daoxuan dan gurunya, tidak ada yang lain, sepertinya keduanya menunggu khususnya untuk kepulangannya. Ketika Pendeta Daoxuan melihat Lu Sueki berjalan masuk, ia dengan ramah tersenyum, meskipun Sui Yue Master selalu terpisah tetapi menghadapi murid kesayangannya. Tentu saja itu berbeda, kegembiraan terungkap di matanya. Lu Sueki berjalan, pertama kali membungkuk pada Pendeta Daoxuan, berkata, membayar rasa hormat saya kepada kepala sekte pendeta. Dan kemudian berbalik untuk membungkuk kepada Sui Yue Master tetapi menghadap mentornya dengan siapa mereka memiliki hubungan ibu anak. Dia lebih santai dan berkata, "Guru, mengapa kamu juga di sini?" Pendeta Daoxuan tertawa dan berkata, "Saya menerima berita kemarin dan tahu Anda akan kembali hari ini dan mengirimkan berita itu kepada guru Anda. Pada saat yang sama ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan guru Anda, jadi sebaiknya undang dia." Lu Sueki mengakui dengan balasan. Sui Yue Master duduk di sebelahnya, memperhatikan muridnya yang cantik, melihat bahwa di wajahnya yang seputih salju, itu masih tanpa ekspresi tetapi karena suatu alasan, wajahnya dengan jelas terlihat pucat. Hati Sui Yue Master diam-diam terkejut, alisnya juga mengerutkan kening. Pendeta Daoxuan tidak memiliki tahun-tahun keakraban dengan Lu Sueki sebagai Sui Yue Master, dan karena itu tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dengannya. Tersenyum dan melanjutkan, "Sueki, perjalanan ke perbatasan selatan ini, masalah berkunjung ke lembah-lembah Fenxiang Tuan Yun yang lebih tua, bagaimana?" Lu Sueki terdiam beberapa saat kemudian menggambarkan apa yang dia temui di perbatasan selatan. Namun, adegan perpisahan terakhir di Tianshui Stocket dengan Ghost Li, dia menghilangkannya. Pendeta Daoxuan dan Sui Yue Master tidak berbicara, diam-diam mendengarkan pertemuan Lu Sueki. Ketika mereka mendengar Master Lembah Fenxiang Valley Yun Yilan masih belum muncul dan hanya Sangguan Che dan Li Sun yang keluar untuk menjelaskan, keduanya saling melirik, mata mereka memiliki ekspresi aneh tetapi tidak berkomentar. Sampai akhir, Lu Sueki tanpa ekspresi memberitahu mereka tentang pertempuran Gua 7 Miles suku Miao, penampilan Ghost Li, perkelahian yang intens,
wajah pendeta Daoxuan segera berubah dingin dan Sui Yue Master tampaknya merenungkan lebih dalam. Pada saat yang sama dia tahu hati muridnya, dan tidak bisa membantu tetapi melirik Lu Sueki lagi, melihat bahwa ketika Lu Sueki memberitahu mereka tentang serangan menyelinap Li Sun pada Ghost Li dan lagi ketika dia terluka ketika dia memegang Celestial Sword Will Thunder formula benar, meskipun dia nada tidak berubah tetapi ekspresi gelap terlintas di matanya. Sui Yue Master dengan lembut menghela nafas dalam hatinya, menutup matanya. Pendeta Daoxuan menunggu sampai Lu Sueki selesai, mundur ke tempat Sui Yue Master berdiri, melirik Sui Yue Master, dengan dingin mendengus dan berkata, Zhang Xiaofan makhluk jahat itu, 10 tahun yang lalu saya tidak melenyapkannya, sekarang seperti yang diharapkan sudah dipelihara, seekor harimau untuk mengundang bencana. Sui Yue Master membuka matanya, sengaja atau tidak sengaja dia melirik Lu Sueki, dengan acuh tak acuh berkata, ini semua ditentukan oleh takdir, tidak bisa dipaksakan. Wajah Lu Sueki tampak pucat beberapa derajat lagi. Pendeta Daoxuan terdiam untuk sementara waktu, berkata, dari apa yang Sueki gambarkan, 10 tahun ini, keterampilan orang itu telah meningkat pesat. Sui Yue Master perlahan mengangguk, berkata, Zhang Xiaofan bisa menggunakan Sinister Orb dalam sekejap mata untuk menyedot darah dari beberapa prajurit suku Li sampai kematian mereka, dan setelah terluka oleh Li Sun, dia masih bisa segera membalas. Bahkan Fen Xiangfali yang terkenal murni yang jadi ruler juga tidak bisa menahannya. Tingkat keterampilan ini, sudah tidak, dia memandang Lu Sueki, berkata, sudah tidak di bawah Kier dan tingkat cabang Sui Cai cabang Anda tentang keterampilan sudah. Lu Sueki tanpa ekspresi. Pendeta Daoxuan malah menggelengkan kepalanya perlahan, Sui Yue Master tertegun, berkata, ada apa, kakak laki-laki berpikir saya telah salah menilai. Pendeta Daoxuan menghela nafas, berkata, makhluk jahat itu pertama kali diserang oleh Li Sun dan sekali lagi oleh Celestial Sword Will Thunder formula benar, ia tidak kehilangan nyawanya di sana dan kemudian bahkan bisa terbang dan memukul balik. Saya menebak apa yang melawan kekuatan surgawi guntur-guntur formula benar harus menjadi cara sejati kuil Tian Yin, hikmat Brahman hebat dan kemudian sekte kami Taiji Xuan King Wei untuk menerobos formasi. Setelah dia dekat Sueki, Sueki mengatakan mata pria itu seperti darah. Lampu merah dari tongkat Devouring Orb Sinister Orb bersinar terang, itu pasti dia menggunakan kekuatan jahat Sinister Orb untuk menghentikan Sueki. Dari semua ini, ia telah menggabungkan cara sejati ketiga sekte, dengan tingkat keterampilan yang tinggi, kemungkinan besar ia telah melampaui murid sekte kami. Dia melirik Lu Sueki, berkata, hanya saja kemungkinan besar dia sudah menghabiskan panah di akhir penerbangannya sehingga dia tidak bisa lagi menyakiti Sueki. Jika bukan ketika pedang surgawi memakai guntur formula benar guntur dikalahkan, itu sama dengan tidak berdaya dan benar-benar dalam bahaya yang akan segera terjadi. Sueki, orang ini tampaknya telah menggabungkan keterampilan penting agama Buddha, Taoisme dan kejahatan ketiga kelompok itu, keterampilannya aneh dan tak terduga, di masa depan jika Anda bertemu orang ini, Anda harus sangat berhati-hati. Petik 2, bibir Lu Sueki berkedut, mencengkeram pedang tiannya dan sedikit melepaskannya. Dengan tenang berkata, ya. Sui Yue Master melihat ekspresinya, menghela nafas di dalam hatinya dan kemudian tiba-tiba berkata, Kier, kamu harus melakukan perjalanan yang sulit, kembali dan istirahat dulu. Saya masih memiliki masalah untuk didiskusikan dengan paman guru kepala sekte Anda dan akan kembali nanti. Lu Sueki mengakui dan melirik pendeta Daoxuan. Pendeta Daoxuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, lihatlah ingatanku. Aku pasti benar-benar kacau. Sueki, tidak ada yang lain di sini. Anda dapat kembali dulu ke lembah bambu kecil dan beristirahat dengan baik. Lu Sueki kemudian melangkah keluar, pertama membungkuk pada pendeta Daoxuan dan kemudian berbicara kepada Sui Yue Master, Guru, maka saya akan pergi dulu. Sui Yue Master mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi. Lu Sueki menundukkan kepalanya dan mengakui, perlahan-lahan mundur dan kemudian menghilang dari pandangan pendeta Daoxuan dan Sui Yue Master. Pendeta Daoxuan terdiam untuk sementara waktu, menghela nafas dan berkata, betapa Zhang Xiaofan. Sayang sekali, Sui Yue Master dengan acuh tak acuh berkata, anak itu berubah menjadi hasil seperti itu, kita harus memikul tanggung jawab. Pendeta Daoxuan mengerutkan kening, wajahnya segera menjadi gelap, berkata, Sui Yue Junior Sister, apa maksudmu dengan ini? Sui Yue Master wajahnya acuh tak acuh tetapi nada suaranya tidak berubah, berkata, tidak ada, Zhang Xiaofan meninggalkan cahaya dan bergabung dengan gelap,
tidak peduli apa ada daerah di mana kita juga telah keliru. Pendeta Daoxuan dengan suara berat berkata, jangan katakan padaku bahwa adik junior Sui Yue menganggap tindakanku saat itu salah. Sui Yue melirik pendeta Daoxuan, melihat wajahnya berubah sedikit kaku, menghela nafas dan perlahan berkata, kakak senior, jangan terlalu banyak berpikir. Jika itu aku juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Saya baru saja mengatakan, Zhang Xiaofan itu adalah takdirnya, kehendak surga. Pendeta Daoxuan terdiam beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur rileks, hanya saja di aula besar, suasananya tampak agak canggung. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan berbicara, baru saja Anda juga mendengar, sueki perjalanan ini, masih belum bisa melihat Master Lembah Yun Yilan, bagaimana menurut Anda? Sui Yue Master berpunuk, berkata, Yun Yilan lelaki tua itu, dia selalu misterius, bermain dengan tipuan yang menipu. Kali ini saya tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tapi keahliannya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan, tidak ada angka di perbatasan selatan yang bisa mengancamnya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, bukan? Pendeta Daoxuan terkejut, berkata, apa? Sui Yue Master memandang pendeta Daoxuan, berkata, kali ini Anda tidak mengirim murid lain dan hanya menginstruksikan Kiar untuk menuju ke perbatasan selatan lembah Fenxiang saja, dan di atas itu Anda tidak membicarakannya dengan saya. Berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan tertawa dingin. Pendeta Daoxuan mengerutkan kening dan berkata, saudari junior, alasan untuk itu, saya memang menjelaskannya kepada Anda setelah itu, bukankah Anda juga tidak keberatan dengan itu? Sui Yue Master berdiri, dengan acuh tak acuh berkata, meskipun saya tidak keberatan tetapi murid saya ini selalu tegar dan gigih. Anda tahu bahwa, apapun itu, lebih baik meninggalkan beberapa waktu luang. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban pendeta Daoxuan, berjalan sendiri keluar dari aula besar. Pendeta Daoxuan mengawasinya, tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas panjang. XXX, Majestic Fox Mountain, ruang batu dingin yang sangat dingin. Ghost King Sekte dari Ghost King, King Long, Yu Jidel semua berdiri di ruangan, di samping mereka adalah Ghost Li dan Xiao Bai, di sudut paling terpencil, Mergos mengenakan pakaian hitam berdiri sendirian di sana. Hanya saja sekarang, tidak ada yang punya pikiran untuk memperhatikan sosok itu, perhatian semua orang ada pada dukun besar yang berdiri di samping Biao di peron batu dingin. Ghost Li secara tidak sadar mengepalkan tinjunya, karena ini, dia tidak mengizinkan Xiao Hui untuk mengikutinya. Menyaksikan sosok dukun besar yang lemah dan wajah Biao di antara kabut putih, bahkan dia dengan roh kemauannya juga mulai bergetar. 10 tahun kerinduan, mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya, harapan ini, sekarang ada di depannya. Tubuh dukun besar itu bergetar sedikit, sekelompok orang di belakang bergerak, Ghost Li tidak bisa membantu tetapi melangkah maju, bahkan Raja Hantu yang selalu tenang, sudut matanya juga bergerak-gerak. Dukun besar itu menoleh, tersenyum kepada kelompok itu, meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Kelompok itu kemudian merasa lega. Setelah istirahat malam, dukun besar masih tidak terlihat lebih baik, malah dia tampak memburuk. Setiap kerutan di wajah kuyupnya terukir dalam, seperti meremas sisa kekuatan hidupnya. Di dalam ruangan, hanya suara napas dukun besar yang perlahan-lahan terdengar. Raja Hantu dan Hantu Li yang berdiri di samping, saling melirik, keduanya melihat kecemasan yang dalam di mata masing-masing. Tiba-tiba, tangan dukun terhuyung-huyung mengulur, di mana dia menunjuk, adalah bahwa, Hehuan Bell, di tangan Biao. Lonceng emas didirikan di antara tangan-tangan yang indah, berkilauan dengan cahaya lembut, di atas lonceng, memantulkan tangan tua yang mendekat. Saat berikutnya, tangan yang layu menyentuh Bell, semua orang di kamar batu, menahan napas. Dari ujung jari sang dukun besar, cahaya biru pudar mulai bersinar, perlahan-lahan berkedip, namun dengan cahaya yang berdenyut-denyut, wajah dukun besar itu berubah semakin pucat. Seperti dipanggil, tiba-tiba, Bell yang telah diam selama 10 tahun tiba-tiba membuat bunyi yang jelas dan renyah, perlahan bergema. Wajah Ghost Li dan Ghost King segera mengungkapkan ekspresi gelisah, keduanya secara tidak sadar melangkah maju tetapi keduanya juga menghentikan diri mereka pada saat yang sama. Mata mereka masih terkunci pada jari-jari dukun besar itu. Setelah Bell, cahaya keemasan perlahan muncul dari Hehuan Bell, meskipun tidak terlalu terang tetapi hampir pada saat yang sama lapisan cahaya keemasan ini muncul,
wajah dukun besar tiba-tiba meringis, saat berikutnya, dingin mengisi ruang batu. Hampir semua dari mereka terkejut, mereka yang bisa berada di sana, semuanya adalah penguasa jalur kultivasi. Hampir secara tidak sadar, Ghost Li, Ghost King dan Xiao Bai bergerak maju. Namun sementara dingin meluas secara eksponensial, cahaya kemasan lembut pada bel tiba-tiba menjadi terang, hampir seperti api dengan bentuk, dentuman, suara dan dengan cepat meluas keluar. Dukun besar adalah yang pertama dipukul, tubuhnya sudah lemah, segera ia diterbangkan ke udara, menyemburkan seteguk darah. Sosok Ghost King bergerak seperti roh, langsung muncul di samping dukun besar dan menangkap tubuhnya. Ghost Li juga muncul di hadapannya pada saat yang sama, tongkat pemecah jiwa melayang-layang, lingkaran hijau muncul seketika, menghalangi ledakan cahaya keemasan itu. Dan Xiao Bai muncul di samping platform batu, cahaya putih mengalir dari tangannya, membungkus bel. Saat berikutnya, Hehuan bel yang bergetar berangsur-angsur menjadi tenang, cahaya keemasan juga menghilang, suhu di dalam kamar juga kembali normal. Kelompok itu memandang ke arah dukun besar yang didukung oleh Raja Hantu, dengan pukulan ini, darah mengalir dari 7 lubang dukun besar di wajahnya, semua orang bisa melihat bahwa lelaki tua ini sudah sekarat, hanya menyisakan kekuatan terakhirnya. Kamar itu diam, semua orang saling memandang, semua terpana tak bisa berkata-kata. Sampai, erangan terengah-engah, memecah keheningan. Dukun besar perlahan membuka matanya, berjuang untuk berdiri. Wajah Raja Hantu berubah, mengulurkan tangannya untuk membantu tetapi dukun besar perlahan menggelengkan kepalanya. Raja Hantu mengangguk pelan, kekaguman melintas di matanya, perlahan menarik tangannya. Dukun besar terengah-engah sejenak, mengangkat lengan bajunya, perlahan-lahan menyeka darah dari mulutnya, berbicara, hanya saja suara ini, sangat serak, salah satu dari sisa jiwa wanita itu memang ada di Hehuan bel ini. Semua orang diam, dukun besar menarik napas dalam-dalam, berkata, hanya saja lonceng ini adalah harta yang tidak biasa, ia memiliki energi spiritual, seperti formasi kuat yang terbentuk sendiri, meskipun seperti itu dapat dengan demikian melindungi jiwa wanita itu tetapi jika seseorang ingin mengambilnya kembali, dia harus memecahkan Hehuan bel ini. Tubuhnya tiba-tiba goyah pada titik ini, bibirnya yang baru saja dihapus, sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Ghost Li berlari, mendukung Penatua dalam pelukannya, ragu-ragu tetapi masih tidak bisa menahan diri dan berkata, "Senior, kamu sebaiknya istirahat dulu." Dukun besar itu memandang pemuda itu, tersenyum tipis dan tiba-tiba menekan suaranya dan berkata, "Tolong jangan lupa apa yang telah Anda janjikan kepada saya di Gua 7 Mil." Ghost Li tertegun, mengangguk dan berkata, "Senior, tolong yakinlah." Dukun besar menghembuskan napas panjang, perlahan-lahan mendorong Ghost Li menjauh, berbalik dan berbicara kepada Raja Hantu dan yang lainnya. Adapun sekarang rencananya adalah untuk menghancurkan energi spiritual Hehuan bel dan belum merusak jiwa wanita itu. Aku hanya bisa mengatur tingkatkan keterampilan dukun perbatasan selatan, formasi, pengembalian jiwa, dan lihat apakah aku bisa memancing jiwa wanita keluar dari bel. Batuk, batuk, batuk. Batuk hebat menginterupsi dia, kelompok itu diam, semua orang bisa tahu bahwa Penatua ini sudah berada di ujungnya. Untuk mengatakan mengatur apapun, pengembalian jiwa, tidak ada yang tahu apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Raja Hantu menggertakkan giginya, berjalan, menangkupkan kedua tangannya ke dukun besar dan berkata, "Guru membuat begitu banyak upaya untuk putri saya, diri saya yang rendah hati benar-benar berterima kasih. Guru tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, teruskan saja dan lakukan yang diperlukan, tidak peduli apa hasilnya, Ghost King Sekte pasti tidak akan mengecewakan guru." Dukun besar perlahan mengangguk, matanya mengungkapkan kenyamanan, setelah sesaat terengah-engah, ia diam-diam berkata, "Keterampilan jiwa kembali adalah keterampilan dunia lain, tidak disarankan untuk memiliki begitu banyak orang asing di sini, ingin bertanya kepada Ghost Li Gongzi dan Sekte Kepala untuk tinggal dan membantu, sisanya cuti sementara." Ghost Li dan Ghost King keduanya mengangguk, sisanya tanpa menunggu mereka berbicara, semua mulai pergi, setelah beberapa saat, hanya menyisakan dukun besar, Ghost Li dan Ghost King di kamar yang dingin. Wajah dukun besar itu menyusut, tubuhnya perlahan bergetar, tidak bisa berdiri lagi, tubuhnya kendur dan perlahan-lahan duduk di lantai.